Salam bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Tidak ada keraguan pada diri saya dalam mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Selain sebelumnya saya selalu didukung dan direkomendasikan oleh orang-orang terdekat saya juga merasa ini adalah jalan terbaik yang Allah sampaikan kepada saya untuk benar-benar menjadi peserta di dalamnya. Awal yang berkesan. Pada pendahuluan materi pelatihan ini, tanggal 20 Oktober 2022, saya mendapatkan salam walau secara tertulis dari Ibu Eti Arinastiti sebagai penuntun kami. Sebuah sambutan yang menggugah semangat saya untuk melangkah ke informasi berikutnya. Sebagai pengantar, bagaimana rencana perjalanan program pendidikan guru penggerak yang akan dihadapi bersama peserta lainnya, baik secara mandiri maupun kolaborasi, baik secara luring maupun daring, dan dengan beberapa karya sebagai bukti aksi nyata bahwa kami akan mengamalkannya. Namun, ilmu, wawasan, dan pengetahuan tersebut tidak akanlah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa adanya bahan pendukung, baik secara tertulis berupa modul-modul terkait, narasumber yang keren dan hebat, juga berbagi antar peserta yang luar biasa. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya telah memiliki keyakinan tentang murid dan pembelajaran di kelas. Sebuah ruangan tidak akan disebut kelas tanpa adanya kegiatan pembelajaran. Sebuah kegiatan tidak akan disebut pembelajaran tanpa adanya murid. Seorang manusia tidak akan disebut murid tanpa adanya aktivitas belajar. Dan tidak akan ada kata belajar tanpa adanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah keyakinan yang saya miliki tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai objek saya untuk menjadi pamong dalam pendidikan. Namun, keyakinan yang saya miliki, saya rasa masih perlu dibumbui dengan buah pemikiran-pemikiran dalam filosofi pendidikan. Dan Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan yang memayungi kami untuk menjadi pahlawan melawan kebodohan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, atau bahkan mungkin dapat mencelakakan negara dengan masuknya gaya dan budaya asing dalam bidang apapun ke negara tercinta ini, yang mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itulah Ki Hajar Dewantara menyerukan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Untuk itu, perlulah adanya pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik untuk melatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara kembali menyampaikan buah pemikirannya bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan pun tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta dari para pendidik untuk menuntun peserta didik menemukan kemerdekaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang terus maju dan menyesuaikan kodrat alam yang dimiliki setiap anak, yang tidak akan lepas dari keadaan lingkungannya, maupun kodrat zaman yang semakin berkembang dan menghampiri kehidupan setiap saat. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun, menemani, dan membimbing saja, karena yang memiliki kehendak adalah diri anak itu sendiri. Untuk itulah perlu kita amalkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara. Marilah kita jadikan diri kita contoh yang baik di depan mereka sebagai manusia yang suri tauladan, berakhlak mulia, semangat, berinovasi, dan lainnya yang dapat mereka jadikan cermin untuk memilih kehendaknya seperti apa yang mereka lihat. Kemudian kita berikan motivasi kepada mereka saat mereka telah dapat menemukan jalan keselamatan dengan setinggi-tingginya, baik berupa pengetahuan, moral, maupun bentuk lain untuk menghindarkan kebodohan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Setelah itu, kita berikan dorongan kepada mereka untuk selalu mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang akan selalu belajar sepanjang hayat. Dari semua pernyataan tersebut, mungkin sering mendengar dengan istilah semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Terima kasih, salam bahagia.